Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Novianti. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 11 KDOD LAN Samarinda. Hari ini saya akan merefleksikan hasil belajar yang telah saya dapatkan dari isu-isu kontemporer. Adapun hasil belajar yang telah saya dapatkan, yang pertama adalah saya mampu untuk mengkonsepsikan perubahan lingkungan strategis. Yang kedua adalah saya mampu untuk mengidentifikasi isu-isu kontemporer. Dan yang ketiga adalah saya mampu untuk menganalisa isu-isu kontemporer yang ada, khususnya yang terjadi di lingkungan saya bekerja. Materi yang pertama adalah konsepsi perubahan lingkungan strategis. Nah, materi ini membuat kita memahami betapa pentingnya perubahan yang ada. Setiap zaman tentunya ada perubahan yang ada. Perubahan membuat kita mampu meningkatkan kualitas diri kita, karena setiap perubahan itu membutuhkan proses. Nah, proses ini yang kita jadikan tempat untuk mengetahui dan menggali potensi apa yang ada pada diri kita dan di lingkungan kita. Ketika kita tidak mampu menerima perubahan, maka kita akan mengalami ketertinggalan. Materi yang kedua adalah yaitu mengidentifikasi isu-isu kontemporer. Agar kita mampu mengidentifikasi, kita harus memahami 3 hal. Yang pertama adalah environment scanning, yaitu kita harus care, kita harus peduli dengan masalah dan isu yang ada di lingkungan kita. Bagaimana mungkin kita bisa memecahkan suatu masalah ketika kita tidak peduli dengan lingkungan kita. Setelah kita mengetahui apa isu yang terjadi di lingkungan kita, selanjutnya kita memetakan isu tersebut sesuai dengan konteksnya masing-masing. Nah, materi yang selanjutnya adalah setelah kita melakukan environment scanning, yang kedua adalah problem solving. Problem solving adalah bagaimana seorang ASN itu mampu memberikan solusi serta solusi alternatif terhadap isu-isu yang ada. Isu yang pertama adalah revolusi 4.0, di mana revolusi 4.0 ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap perubahan pembelajaran di universitas. Dengan adanya 4.0 ini memudahkan mahasiswa serta seorang dosen untuk memberikan pelajaran yang lebih fleksibel kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu belajar dimanapun dan kapanpun. Namun, dampak negatif dari pembelajaran digital atau e-learning ini adalah ada beberapa materi pembelajaran seperti misalnya praktek yang tidak bisa kita nilai secara otentik, karena khususnya materi-materi kami di kebidanan itu mempunyai penilaian yang tidak hanya berdasarkan SOP yang ada, tetapi juga dalam SOP tersebut kita harus menilai estetikanya, menilai rasanya, sehingga seorang dosen harus berinovasi bagaimana caranya penilaian tersebut bisa dinilai secara komprehensif. Isu yang ketiga adalah isu-isu terorisme dan radikalisme, di mana peran sebagai seorang ASN, peran sebagai seorang dosen adalah yang pertama sebagai pelayan publik dan kedua adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai seorang dosen diharapkan tidak hanya terjadi transfer ilmu di universitas, tetapi juga terjalin hubungan emosional seperti orang tua, sehingga kita bisa memahami apa saja masalah yang terjadi pada mahasiswa kita. Sehingga ketika kita mengetahui adanya paham terorisme atau radikalisme, kita bisa langsung cegah dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Nah, dengan adanya pembelajaran ini, saya akan memberikan di setiap materi saya materi kepada mahasiswa saya agar mereka lebih cinta kepada tanah air, mencintai produk bangsa, mencintai budaya, dan menerima setiap perbedaan agama, suku, dan ras yang ada. Selanjutnya adalah terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan pada refleksi pembelajaran saya hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.